Jumat lalu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Maka hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, dikatakan sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Sia-sialah kepercayaan kita dan kita tetap mati dalam dosa-dosa kita. Dan kita adalah orang-orang yang paling malang dari antara segala manusia. Tapi karena Yesus bangkit, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara, ketika kita mengerti makna Minggu Paskah, itu akan mengubah perspektif kita mengenai apa sih arti kehidupan yang sebenarnya. Apa sih arti kematian yang sebenarnya. Karena hari ini adalah hari yang sangat krusial yang bisa merubah iman kita, yang bisa menguatkan iman kita sebagai orang percaya. Bahwa kita yakin, kita semakin sadar bahwa Tuhan yang sama masih tetap pegang kendali waktu dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan tidak ada masalah yang lebih besar di hadapan Tuhan, saudara. Dan dengan kebangkitan Tuhan, kita lihat bahwa dosa dan kematian itu tidak akan pernah menang, saudara. Kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah awal dari harapan kekal bagi kita semua yang percaya. Nah saudara, 2 hari yang lalu juga saya melayani Jumat Agung itu di tempatnya Pendeta Yori. Dan kebetulan juga mereka keluarga pasien saya banyak hamba Tuhan saudara. Mereka tuh banyak yang berbeban berat. Saya bilang harus diturunkan bebannya, sebentar lagi Tuhan Yesus datang, keberatan takutnya gak keangkat. Salah satunya ada Pastor Gilbert, mungkin saudara kenal, itu sekarang sudah kurus ya. Nah itu saya di balik layar, tapi Tuhan Yesus yang bekerja lewat tangan saya. Dan puji Tuhan beliau udah juga turun hampir 50 kilo. Pak Albert katanya mau nyusul, tapi kebanyakan. Nah saudara, 3 hari yang lalu juga saya pelayanan Jumat Agung. Dan terus terang alasan kedua selain dari saya gak bisa nolak kalau Pak Albert dan Bu Intan yang minta adalah tahun ini saudara, itu spesial loh. Saudara tahu kan kalau Paskah itu kita merayakan berdasarkan bulan seperti lebaran ya. Jatuhnya 14 Nisan. Tahun ini 14 Nisan itu jatuhnya pada tanggal 3 April. Nah saudara, para sejarawan, para tokoh Alkitab, para ilmuwan, bahkan NASA sendiri, mereka udah mengkonfirmasi bahwa kematian Tuhan Yesus itu memang terjadi pada tanggal 3 April. Tapi tahun 33 Masehi. Nah saudara, kalau saudara nanti lihat, karena di sini saya lihat banyak anak muda, gampang banget dapat berita, saudara nanti cari ya di Google atau di YouTube. Waktu itu tahun 33 Masehi, tanggal 3 April, itu terjadi bulan darah. Jadi langit itu menjadi gelap. Persis seperti yang ditulis di Alkitab. Dan bukti arkeologis juga bilang bahwa memang saat itu terjadi gempa bumi yang sangat hebat saudara. Jadi tanggal yang sama, hari yang sama, hampir 2000 tahun yang lalu, saya yakin dan percaya ini bukan kebetulan. Ini adalah waktu ilahinya Tuhan. Saya tadi ibadah pagi di JIS ya, saya ngobrol sama keluarga saya bilang, semakin saya mengenal Tuhan, saya semakin sadar bahwa sifatnya itu sama kayak mami saya almarhum. Perfeksionis, on time, enggak pernah meleset sedikit pun, dan punya schedule gitu saudara. Nah saudara, kalau saudara tahu, Yesus itu disalib usia 33 tahun. Pada tanggal 3 April tahun 33. Setelah Yesus disalib 3 jam, kemudian langit menjadi gelap selama 3 jam. Dan pada saat jam 3 sore, ia menyerahkan nyawanya. Dan kemudian Yesus bangkit 3 hari kemudian. Dan seperti yang tadi kita lihat, ada 3 wanita yang datang ke makam Yesus. Dan kita akan percaya dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ada 3. Manusia juga terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada 3 warna dasar, merah, kuning, biru. Ada 3 penyusun atom. Proton, neutron, elektron. Ada 3 bentuk, gas, air, udara. Ada kelahiran, kehidupan, kematian, 3. Dan saudara tahu,
33% penduduk bumi itu adalah Kristen. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti hari ketiga dia akan kembali. 3 itu adalah angka sempurna, saudara. Makanya Allah kita itu 3. Apakah ini kebetulan? Enggak, saudara. Makanya begitu saya diminta, dokter kemarin mintanya, emang Pak Gembala ini sukanya satset. Saya bilang sama Suster Mala, saya bilang gak apa-apa. Kan saya kemarin ibadah itu, saya pelayanan Jumat Agung, nanti pakai bahan yang sama. Kata, gak bisa. Itu kan kematian, ini kebangkitan. Haleluya. Beda temanya. Jadi kemarin saya pulang, kebetulan kemarin saya menghadiri pernikahan dari dari Ibu Wapres yang sebelumnya, ya Ibu Ma'ruf Amin. Itu sekeluarga pasien, dan kemarin saya bilang waktu pas nyampe sana, ayo kita salaman aja, buru-buru pulang karena saya mau mempersiapkan yang terbaik buat jemaat Cijantung di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat. Nah, saudara, mari kita baca sama-sama. Saya ingin membacakan di Yohanes 20 ayat 1 sampai 8. Kita baca berganti-gantian, saya ayat 1 dan saudara ayat kedua dan selanjutnya. Yohanes 20 ayat ke-1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Saya baca ayat 4 ini saya senang sih, saudara. Yohanes itu memang dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia sangat dikasihi, dan ini juga Yohanes mau ngasih tahu saudara bahwa saya loh yang lebih cepat di antara kedua orang itu. Ya, Petrus lebih lambat, kata ini sifat Yohanes, saudara. Kemudian ayat 5, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Nah, saudara, saya ingin membahas makna dari kebangkitan Tuhan Yesus, ya, dengan tema pintu kubur yang terbuka. Ada 4 hal yang mau saya bagikan, saudara. Kalau saudara lihat di ayat 1 di sini, Yohanes 20 ayat 1, dikatakan katanya pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Saudara, dari sini kita bisa lihat ya, yang bangun pagi-pagi itu ibu-ibu ya. Wanita pagi-pagi benar, dia semangat datang ke situ bawa rempah-rempah katanya. Dan kemudian begitu nyampe dari situ katanya batunya udah gak ada. Nah, bahasa aslinya saudara di Yohanes ayat 1 ini, diambil itu artinya tuh dipindahkan. Jadi dibawa pergi. Jadi bukan digeser ya saudara, tapi dibawa pergi. Jadi batu itu dipindahkan. Saudara, berdasarkan temuan arkeologis, itu batu yang di makam Yesus itu beratnya sekitar 1.500 sampai 2.000 kilogram. Itu berat banget, saudara. Berat banget. Saya kemarin saya suka koleksi batu ya. Saya ada batu ametis yang pas gede begitu, jadi giot. Dan kemarin waktu ditimbang sama orang ini beratnya 185 kilo, Bu, katanya. Saya punya 2, jadi giot yang kebuka gitu. Itu aja susah banget ngangkatnya. Ini 1.500 kilo sampai 2.000 kilo. Gak mungkin itu batu berpindah dengan cara manusiawi, gak bisa, saudara. Apalagi makam dijaga sama prajurit Romawi. Kenapa dijaga? Karena takut mayat Yesus tuh dicuri sama murid-muridnya, karena selama pengajaran Yesus, Yesus mengklaim bahwa dia akan bangkit kembali. Jadi Romawi bilang, wah jangan-jangan nanti muridnya bohong. Dia ambil, diculik, jadi dijaga ketat, saudara. Jadi gak mungkin juga gak menimbulkan huru hara ketika orang misalkan mengangkat pakai alat pengungkit atau apa, pasti berisik, saudara. Gak mungkin. Jadi perlu kuasa supranatural untuk melakukan hal itu.
Nah saudara tahu Alkitab itu menulis sesuatu tidak ada yang tidak berguna. Bahkan satu kata pun itu dalam Alkitab itu sangat berguna. Karena Alkitab itu detail saudara. Dan Tuhan mau saudara dan saya tahu bahwa batu seberat apapun yang ada di dalam kehidupan saudara, itu Tuhan sanggup pindahkan. Karena itu adalah kuasa supranatural Tuhan saudara. Supranatural itu berarti kuasanya melebihi natural. Dan ketika Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara, saudara akan dibuat tercengang dengan pekerjaan Tuhan. Saudara akan melihat dengan caranya yang ajaib, batu keputusasaan, batu sakit penyakit, batu penderitaan, kemiskinan, kecanduan itu dibuang ke tubir laut yang terdalam. Dipindah saudara, dan terang itu akan masuk ke dalam kehidupan saudara dan mujizat masih ada sampai hari ini saudara. Ini menjadi jaminan bahwa kegelapan itu bukanlah akhir dan keputusasaan itu tidak akan pernah berkuasa selamanya. Karena Yesus telah bangkit saudara. Dan kehidupan itu lebih berkuasa dibandingkan dengan kematian karena Yesus telah mengalahkan. Kemudian kalau saudara baca di ayat 2 dikatakan Maria lari ya, bilang sama Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Saudara tahu ini siapa maksudnya ya? Itu maksudnya Yohanes. Bilang sama mereka, Tuhan kita udah diambil orang katanya. Ini gak ada nih di dalam sini. Di sini Yesus mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kubur itu bukan akhir dari cerita. Kematian itu bukan ending dari segalanya saudara. Karena seperti yang dijanjikan Tuhan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Ini memberikan jaminan buat saudara dan saya bahwa apapun yang dijanjikan oleh Tuhan itu pasti akan digenapi. Tugas kita cuma satu, percaya. Dan ini juga menjadi jaminan buat kita bahwa Yesus adalah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Dan karena Yesus adalah kehidupan, maka siapapun yang menerima Yesus di hidupnya, ia akan hidup meskipun ia telah mati. Nah saudara, kalau kita percaya pada kebangkitan Yesus, saya ingin saudara memahami satu hal yang penting bahwa kuasa kebangkitan yang sama yang memindahkan batu yang besar, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kubur, itu ada di dalam diri saudara. Saudara sadar gak terlalu banyak anak-anak Tuhan yang berjalan dalam kekalahan, padahal Tuhan tuh sudah menempatkan kemenangan di dalam diri kita. Apa bedanya antara saudara dan saya? Apa bedanya antara saudara dengan Pak Gembala, Ibu Gembala? Masalahnya bukan kuasa itu gak ada saudara. Masalahnya adalah kita belum belajar gimana menggunakan kuasa itu. Nah ketika kita merayakan Paskah, betul kita merenungkan tentang fakta bahwa kubur kosong. Yesus sudah bangkit, kita sukacita. Tapi kita seringkali memperlakukan kuasa kebangkitan itu seolah-olah itu peristiwa historis masa lalu Yesus. Saudara cuma merasa bahwa ini setahun sekali, oh ya Yesus bangkit, kubur kosong. Tapi tidak menerapkan bahwa, oh saya punya kuasa yang sama ya. Jadi Paskah itu bukan sekedar momen kuasa yang Tuhan lakukan untuk Yesus saudara. Tapi ini adalah bukti awal bahwa Tuhan mau tunjukkan kepada kita bahwa sesuatu yang ingin dia lakukan di dalam diri anak-anaknya, itu bisa hal yang sama, mujizat yang sama terjadi pada jemaat di Cijantung hari ini. Amin. Saudara kalau kita baca di Roma 8 ayat 11 dikatakan jika roh dia, saudara perhatikan ya, roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kemudian Rasul Paulus di Kisah 1 ayat 8 bilang bahwa kalau roh itu turun ke dalam kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Menerima kuasa saudara. Kuasa yang sama, katanya kuasa yang sama seperti yang membangkitkan Yesus. Apa saudara mengerti? Ini adalah roh yang membangkitkan Yesus dari kubur. Itu adalah roh yang tinggal di dalam kita. Bukan roh yang lebih rendah saudara. Roh yang sama. Itu berarti apa? Ketika kita bangun di pagi hari, kita gak bangun dalam keadaan kosong. Ketika kita pergi bekerja, kita gak berjalan sendirian. Karena roh Allah yang berjalan bersama kita. Ketika kita anak muda menghadapi godaan, kita gak melawannya dengan kekuatan kita. Kita melawannya dengan kekuatan Allah.
Ketika kuasa kebangkitan Allah ada di dalam kita saudara, maka kita bisa melakukan perkara-perkara besar yang tidak pernah kita lakukan. Nah sayangnya saudara, kebanyakan dari kita gak hidup seperti itu. Kita hidup dalam keadaan yang lemah, takut, kalah, lelah menghadapi segala macam problem yang ada. Padahal kenyataannya itu sumber daya kuasa surga itu sudah ada di dalam diri saudara. Ini bayangkan ya, misalkan kita punya rumah, di dalamnya itu banyak kabel-kabel listrik. Tapi kita gak pernah cetekin saklarnya. Dayanya ada, tetapi kan gak ada gunanya itu semua daya. Kalau kita enggak mencoloknya, betul? Gak akan bisa. Saudara punya dayanya saudara. Dengan cara lain apa? Dengan kata lain apa? Kuasa kebangkitan itu sudah ada di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Tapi kita harus ceklekin saklarnya. Kita harus onin, kita harus terhubung dengan kebenaran itu saudara. Saudara bayangkan saat Yesus bangkit, itu kuasanya itu harus membuka, harus memindahkan batu yang berat, harus memasuki kuburan yang tertutup rapat, harus menghadapi cengkraman maut 3 hari loh saudara. Secara kedokteran tuh 3 hari sudah terjadi proses pembusukan saudara. Artinya apa? Kuasa itu bisa membalikan apa yang tidak bisa dibalikan oleh manusia. Itu bukan kuasa biasa. Itu adalah kuasa yang melakukan mujizat, yang memberi kehidupan dan yang mengalahkan musuh. Dan kabar baik yang mau saya kasih tahu adalah kuasa itu tidak ada di sekitar kita, tidak perlu juga kita cari, tidak ada di dekat kita, tidak juga kita harus menunggu dijanjikan kepada kita. Kuasa itu sudah ada di dalam diri saudara dan saya. Kita gak perlu minta sama Tuhan, kita gak perlu kejar. Kita cuma bilang, Tuhan aku percaya Engkau ada di dalamku dan aku di dalammu. Dan ketika kita berjalan dalam kuasa itu, maka saudara akan berjalan dari kemenangan menuju kemenangan. Amin. Maka saudara, Paskah itu adalah hari di mana hal yang mustahil itu menjadi kenyataan. Makanya Paulus berkata di 1 Korintus 15 ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ini mengungkapkan kedalaman makna Paskah yang sebenarnya saudara. Kebangkitan Yesus itu adalah fondasi iman kita seutuhnya. Karena tanpa kebangkitan, harapan kita akan kosong, betul? Dan doa kita gak akan terjawab. Kita gak punya masa depan. Tetapi karena Yesus hidup, setiap janji Allah akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Sebab dia hidup ada hari esok. Yang kedua saudara, yang kedua yang mau saya sampaikan. Ketika Yesus bangkit, maka artinya apa? Kita dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Nah kalau saudara baca ya di ayat 10 sampai 13, ketika Maria berdiri di dekat kubur itu dia nangis seperti yang tadi kita saksikan. Dan tiba-tiba Maria melihat ada 2 orang malaikat berpakaian putih katanya. Satu di kepala, satu di sebelah kaki. Terus kata malaikat itu, Ibu kenapa engkau menangis? Kata Maria, Tuhanku telah diambil orang katanya dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Nah saudara ini menarik waktu saya melihat ini. Apa sih sebenarnya yang dilihat Maria? Maria melihat 2 malaikat, itu bukan kebetulan. Satu di kanan, satu di kiri kan. Nah di tengahnya ruang kosong itu adalah tempat kehadiran Allah. Yang tadinya ada Yesus. Saudara lihat gak di sini? Ini adalah rekonstruksi tabut perjanjian. Tepat Maria melihat itu. Ada 2 malaikat mengapit satu tempat di mana kehadiran Allah sebelumnya berdiam. Tapi ada sesuatu yang hilang. Apa? Pribadi Yesus. Kenapa? Karena dia hidup saudara. Kehadiran Allah enggak lagi ada di dalam kotak itu di bait suci. Namun melalui kebangkitan Yesus, Allah akan berdiam di dalam hati setiap orang percaya. Artinya apa saudara? Kita layak menghampiri tahta Allah yang kudus. Karena bukan diri kita yang Bapak lihat, tapi diri Yesus saudara. Dan kalau saudara ingat waktu pas Yesus meninggal, itu tirai bait suci itu terkoyak saudara. Saudara betul bahwa itu melambangkan bahwa tidak ada lagi batasan antara kita dengan Allah Bapa. Tapi saudara tahu enggak, ini tuh gambaran hati Bapa yang
sedih gitu loh saudara. Di orang Yahudi saudara, ketika ada orang berduka ya, kalau ada orang yang berduka karena kematian orang yang dicintai, mereka itu merobek pakaian mereka. Mereka tuh robeknya dari atas ke bawah saudara. Misalkan waktu Ayub kehilangan anak-anaknya, Ayub itu merobek bajunya. Ketika Yakub menerima kembali jubah Yusuf yang berlumuran darah dari saudara-saudaranya, dia robek pakaiannya. Raja Daud juga merobek pakaiannya waktu dengar kematian Saul. Sampai hari ini saudara, kalau orang Yahudi memakamkan, itu para pelayat tuh akan datang dengan sepotong kain robek, namanya tuh keriah, itu tanda kesedihan. Jadi kalau orang Yahudi membaca ini, itu robek, itu dia melihat dua hal saudara. Betul, robekan itu melambangkan bahwa tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan ketika Yesus bangkit. Tetapi apa saudara? Mereka juga melihat kasih seorang ayah yang begitu sedihnya ketika anak satu-satunya itu mati saudara. Itu adalah Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Dan dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kegelapan itu sudah menjadi terang saudara. Dan pada akhirnya saudara dan saya sudah berjalan dalam kemenangan dan demi kemenangan. Amin. Nah ketika Yesus disalib, Yesus berkata, mungkin saudara pernah mendengar ini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan protes saudara. Benar bahwa saat itu konsekuensi dosa itu Allah meninggalkan. Karena Allah gak bisa dalam dosa saudara. Ini adalah keterpisahan Allah dengan Yesus karena dosa saudara. Tapi saudara, ini Yesus sedang membaca Mazmur 22 ayat 1. Dia lagi menggenapi Mazmur 22 ayat 1 yang mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia lagi mengutip ayat 1 Mazmur 22. Nah saudara, orang Yahudi itu kalau membaca ayat 1 itu berarti membuka keseluruhan Mazmur itu saudara. Yang dimulai dengan penderitaan di atas kayu salib. Namun kalau saudara nanti lihat di rumah Mazmur 22 bagian tengah ke bawah itu ada pergeseran. Jadi pergerakan perubahan dari penderitaan menuju puji-pujian. Mazmur ini gak berakhir dengan kekalahan, namun diakhiri dengan sorak puji-pujian dan pada akhirnya adalah kemenangan. Kita lihat di Mazmur 22 ayat 27, 28 dan 31 dikatakan orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya, seluruh ujung bumi akan mengingat dan berbalik kepada Tuhan dan seluruh suku bangsa akan menyembah di hadapanmu. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang lahir nanti sebab Ia telah melakukannya. Saudara, ungkapan Ia telah melakukannya itu membuatkan kata-kata terakhir Yesus di kayu salib yang tadi dikatakan it is finished, sudah selesai. Bahasa aslinya itu adalah tetelestai. Tetelestai. Saudara, dalam bahasa Yunani tetelestai ini adalah sebuah kata yang digunakan dalam konteks bisnis saudara di zaman Alkitab dulu. Jadi untuk menunjukkan bahwa utang itu sudah dibayar lunas, dia akan ngomong tetelestai. Jadi semacam kayak kwitansi kuno tanda pelunasan gitu saudara. Namun kata ini juga digunakan dalam konteks peradilan. Jadi ketika di pengadilan hukuman itu sudah dijalankan sepenuhnya, dia bilang tetelestai. Jadi hukuman sudah ditanggung sepenuhnya oleh Yesus untuk saudara dan saya, untuk dosa-dosa kita. Bukan setengah-setengah, sekali untuk selamanya. Dan yang ketiga saudara, kata tetelestai juga digunakan dalam konteks militer. Yang artinya apa? Pertempuran telah dimenangkan. Itu adalah kata seperti kata kemenangan dan kejayaan. Kalau seorang prajurit menang, dia akan teriak tetelestai. Itu artinya apa? Pertempuran telah dimenangkan. Pertempuran akan apa? Pertempuran atas dosa dan kematian. Maut tidak akan bisa berkuasa lagi saudara. Jadi bayangkan ketika Yesus tergantung di kayu salib dan Ia berseru it is finished. Itu menyatakan bahwa hutang dosa saudara dan saya telah dibayar lunas. Hukuman atas dosa saudara dan saya telah dijalankan sepenuhnya oleh Yesus di kayu salib. Dan peperangan rohani melawan dosa, maut dan setan telah dimenangkan sepenuhnya di dalam Yesus. Sehingga keselamatan, kemenangan, rekonsiliasi dan kehidupan baru sepenuhnya menjadi milik saudara dan saya. Amin. Yang ketiga saudara, kematian telah dikalahkan.
Saudara, di 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini bukan kemenangan biasa, saudara. Kuasa kematian telah dihancurkan. Makanya saudara, itu menunjukkan bahwa gak perlu takut. Makanya Yesus bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena mati itu bukan akhir dari segalanya, saudara. Saya kangen sama almarhum papi mami saya, cuma saya tahu bahwa sebentar lagi kami akan bertemu kembali ketika dia dibangkitkan. Yesus sudah berjanji kok. Dan apapun yang Tuhan janjikan itu sudah digenapi, saudara. Nah, kalau saudara lihat di Yohanes 20 ayat 7 yang tadi kita baca, dikatakan bahwa kain peluhnya itu digulung rapi, dilipat katanya. Nah, saudara, saya ketika membaca ayat ini, saya baru sadar ternyata batu yang dipindahkan itu bukan supaya Yesus bisa keluar, saudara. Tapi supaya Maria, Petrus dan Yohanes bisa masuk ke dalam. Itu makanya batu dipindahkan. Dan ketika mereka melihat ke dalam, mereka menjadi percaya katanya Yesus telah bangkit. Kenapa, saudara? Karena mereka ngelihat, wah ini dilipat. Nah, saudara, zaman dulu kalau seorang Yahudi itu, bukan zaman dulu sampai sekarang ya, kalau seorang Yahudi itu makan dan pegawai itu melihat dia bangkit berdiri namun kain serbetnya itu enggak dilipat, itu berarti orang itu belum selesai makan. Sudah selesai makan. Tapi kalau kainnya itu dilipat, itu artinya si orang yang makan itu bilang, tunggu ya, aku belum selesai. Tuhan bilang, aku belum selesai. Aku akan datang kembali. Itulah yang menyebabkan kenapa ketika Petrus dan Yohanes masuk ke situ, iman mereka langsung kuat bahwa gurunya itu akan datang kembali, saudara. Dan lebih dari 400 kali dalam Alkitab kita diberitahu bahwa Yesus akan kembali. Saya mau sharing satu gambar ini kepada saudara di sini. Di sini saya mau sampaikan bahwa Yesus tuh menggenapi semua hari raya loh. Hari raya yang diperintahkan Tuhan itu ada 7, saudara. Yang pertama adalah hari raya Paskah, Passover. Ya, itu sudah digenapi kemarin 14 Nisan. Kemudian Yesus mati sebagai roti tidak beragi juga sudah digenapi dengan sempurna pada tanggal yang persis tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Yesus bangkit sebagai buah sulung, itu adalah kebangkitan pertama yang nanti akan diikuti oleh kebangkitan berikutnya bagi orang-orang percaya. Kemudian Pentakosta juga sudah digenapi, saudara. Yang belum digenapi itu adalah hari raya yang 3 di ujung, saudara. Ini adalah hari raya musim semi, itu adalah hari raya musim dingin. Feast of Trumpet, hari raya pendamaian dan pondok daun, ini belum digenapi, saudara. Jadi jadwal berikutnya bagi gereja itu adalah menanti hari raya yang 3 ini, saudara. Dan hari raya tiup trompet itu adalah tiupan sangkakala. Bukankah itu pada saat rapture ketika sangkakala berbunyi, maka kita akan diangkat di awan-awan yang permai. Kemudian terjadilah reuni besar-besaran dengan kebangkitan buah-buah lainnya. Yesus buah sulung, sedangkan banyak kebangkitan lainnya. Dan kalau melihat tanda-tandanya sih, itu sudah gak lama lagi. Jadi bagi anak Tuhan, kehidupan itu adalah Kristus. Tapi mati itu adalah keuntungan. Makanya saudara, kalau apapun yang terjadi saat ini, kesulitan, penderitaan, kesakitan, gak usah takut, saudara. Bilang sama sebelah, gak usah takut. Itu sudah dalam rencana Allah kok. Allah udah megang masa depan. Allah pegang waktu, saudara. Makanya dibilang di Roma 8 apa? Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan. Jadi gak usah takut. Tapi bagi yang mengasihi Allah yang dipanggil sesuai dengan maksudnya. Kita itu kayak puzzle, saudara. Saya undang pemuda, udah naik ke atas. Emang luar biasa ya. Ini pengerjanya Pak Albert seperti Pak Gembala dan Ibu Gembala yang gercep. Ya, jadi saudara, di dalam Kristus penderitaan itu tidak pernah sia-sia. Percaya deh, kita itu seperti puzzle. Makanya saya nggak mau, saya kebetulan lagi sekolah teologi ya dengan Pak Albert. Saya sedang ambil S3 saya dan bersama-sama beliau nanti kami akan diwisuda bulan Juli. Dan Pak Rektor bilang waktu itu sama pertama-tama kami mulai, beliau bilang Tuhan itu make kita anaknya itu seperti puzzle. Tuhan itu gak kekurangan puzzle. Kalau kamu gak mau dipakai jadi puzzle Tuhan bisa cari orang lain loh.
Makanya itulah saya ketika Pak Albert minta, aduh kenapa sih mintanya kemarin sehari sebelumnya. Tapi kan saya mau jadi puzzle. Nanti kalau saya nggak ngisi puzzle, diisi sama yang lain. Saya nggak mau saudara. Apapun yang kita punya, tangan kita, hikmat yang Tuhan berikan, pendidikan kita, apapun yang kita bisa. Seperti tadi saya ngelihat anak-anak muda, dansa, ya joget, loncat. Saya takut jatuh aja tuh. Di depan loh. Takut kesabet. Itu pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan pakai jingkrak-jingkrakan di luar, tapi pakai jingkrak-jingkrakan di rumah Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau dimuliakan. Karena kehidupan kita semuanya itu adalah miliknya Tuhan. Baik kita hidup ataupun kita mati, semuanya kembali kepada Tuhan. Tapi percaya saudara, apapun yang terjadi itu semua Tuhan rencanakan untuk kebaikan. Amin.